Malam Jumat ini, Grandong akan membawakan sebuah kisah tentang kebaikan seorang laki-laki yang tidak pernah segan membantu orang-orang di sekitarnya. Akan tetapi, kebaikan itu disalahgunakan, sehingga laki-laki ini mengalami sebuah tragedi memilukan dalam hidupnya. Penasaran kan sama kisah selengkapnya? Dan apa yang terjadi pada lelaki ini? Tonton video ini sampai selesai. Namun sebelum kalian menonton, alangkah baiknya kalian support dulu channel Kisah Viral dengan cara menekan tombol subscribe, like, dan share, supaya saya lebih semangat untuk membuat kisah viral lainnya. Dan terima kasih yang sudah support channel Kisah Viral. Saya doakan semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan buat kita semua. Semoga cerita ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua ke depannya, agar senantiasa lebih berhati-hati dan selalu waspada terhadap sekitar. Dan inilah kisahnya. Kisah viral kali ini, Grandong akan bawakan tragedi dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kejadian ini terjadi pada awal tahun 2000 lalu. Kejadian ini dialami oleh pria bernama Ragil. Grandong ceritain sedikit latar belakang dari Ragil ini, Sobat Viral. Jadi Ragil ini merupakan anak kedua dari 3 bersaudara, dan anak pertama di keluarga itu adalah bernama Kimi. Anak kedua adalah Ragil, dan sedangkan anak ketiga adalah Ratna, yang merupakan ibunya Sari. Dibandingkan dengan kedua saudaranya ini, di keluarga itu Ragil ini paling sering mendapatkan perlakuan istimewa dari orang tuanya, karena cuma dia anak laki-laki satu-satunya. Akan tetapi walaupun dijadikan anak emas di keluarganya, Ragil nggak jadi manja dan nggak besar kepala juga. Justru dia dikenal sebagai sosok yang sangat baik hati, suka bercanda, pekerja keras, dan juga suka membantu orang-orang di sekitarnya. Ada suatu kisah tentang kebaikan Ragil yang tidak akan pernah dilupakan sama keluarganya Sari. Ceritanya di tahun 1994, mamanya Sari yang bernama Ratna ini baru saja melahirkan seorang bayi perempuan lucu yang diberi nama Sari. Nah, setelah melahirkan, mamanya Sari ini sempat kerepotan karena harus ngurusin bayi sambil juga melakukan pekerjaan rumah tangga lainnya. Bapaknya Sari tidak ada selalu di rumah karena harus bekerja, dan bapaknya Sari nggak setiap saat bisa membantu istrinya. Apalagi pada saat itu posisinya mamanya Sari ini merantau ke kota Kupang yang berjarak cukup jauh dari kampung halamannya. Setelah lahiran, ngurusin anak sendirian tanpa bantuan orang tua, dan ditambah lagi mamanya Sari ini merantau. Karena hal itu, Ragil yang pada saat itu baru lulus SMP langsung berinisiatif untuk mendatangi untuk mengunjungi kakaknya, atau bisa dibilang mamanya Sari. Setelah mendapatkan izin dari orang tuanya, Ragil pun berangkat dari kampung halamannya ke Kupang dengan menaiki kendaraan umum. Baru saja Ragil sampai di sana, Ragil langsung ngebantuin kakaknya untuk ngejagain Sari. Yang saat itu Sari ini masih kecil ya, Sobat Kisah Viral. Bahkan gak jarang Ragil juga sering bantu-bantu beres-beres rumah, bantu masak, dan melakukan beberapa pekerjaan lainnya. Mamanya Sari pun merasa sangat terbantu sekali dengan kehadiran Ragil di rumah tersebut. Nah, setelah beberapa hari tinggal di rumah kakaknya, ternyata Ragil ini betah, Sobat Kisah Viral. Dia pun minta izin untuk tinggal lebih lama di sana. Sebulan berlalu, 2 bulan berlalu, tidak terasa Ragil sudah tinggal bersama keluarganya si Sari ini selama lebih dari 1 tahun. Ragil itu baru selesai SMP dan masih agak galau mau lanjutin SMA atau tidak ya, Sobat Kisah Viral. Jadi Ragil ke skip 1 tahun ceritanya ya kan. Nah, barulah di akhir tahun 1995 itu Ragil mendapatkan kabar kalau bapaknya sakit gara-gara terjatuh dari atas pohon kelapa. Nah, kejadian ini pun langsung mendorong Ragil untuk balik lagi ke kampung halamannya. Ragil pun ingin mengurus segala keperluan bapaknya, hingga beliau akhirnya juga sembuh dan bisa beraktivitas kembali. Waktu pun terus berlalu, tidak terasa 3 tahun kemudian Ragil pun lulus dari SMA-nya setelah keskip 1 tahun. Dan Ragil ingin melanjutkan kuliahnya di Kupang, tempat kakaknya tinggal. Ayah Ragil ini sebenarnya agak berat ngelepasin anak laki-laki satu-satunya untuk merantau.
Karena entah kenapa pada saat itu macam ada firasat buruk yang akan terjadi pada Ragil. Tapi karena Ragil ini bersikukuh mau pindah, akhirnya dengan berat hati Ragil pun diizinkan oleh orang tuanya untuk merantau ke Kupang, melanjutkan kuliahnya. Nah, pada pagi hari keberangkatan itu Ragil pun bangun dari tidurnya dengan perasaan yang sangat begitu senang. Ragil itu adalah hari pertama dia akan merantau ke Kupang dan menjalani juga perkuliahannya di sana. Ragil mengemas barang-barangnya ke dalam sebuah kardus, lalu diikatkan di belakang sepeda motornya. Setelah persiapan selesai, Ragil pun langsung berpamitan ke orang tuanya, ke saudaranya, ke tetangga sekitar rumahnya. Dan mereka pun melepas kepergian Ragil untuk merantau dengan penuh rasa haru. Di mata orang-orang kampungnya, Ragil ini semacam pemuda harapan kampung tersebut. Karena memang jarang ada banyak anak muda di kampung tersebut yang melanjutkan pendidikannya sampai kuliah. Setelah berpamitan, berangkatlah Ragil ini ke Kupang. Sepanjang perjalanan ke Kupang, entah kenapa Ragil ini mengalami kendala berkali-kali. Kalian tahu motor yang dikendarai sama Ragil ini mengalami pecah ban sebanyak 7 kali. Sangat tidak wajar dan yang aneh sampai sebanyak itu sobat kisah viral. Karena bocornya ban yang dialami Ragil ini, sehingga di sepanjang jalan Ragil harus beberapa kali menuntun sepeda motornya untuk mencari tukang tambal ban. Cerita akhirnya Ragil pun sampailah di rumah kakaknya sekitar jam 9 malam atau terlambat belasan jam dari waktu yang seharusnya. Biasanya pagi berangkat normalnya cuma butuh sekitar 4 jam. Nah, Ragil dari kampung ke Kupang, tapi gara-gara ban bocor berkali-kali, jadi baru sampai 12 jam. Ya Allah, kasihan ya sobat kisah viral. Tapi yang jelas malam itu kakaknya Ragil pun langsung menyambut kehadiran Ragil dan juga menyiapkan sebuah kamar khusus untuk Ragil ini beristirahat. Beberapa minggu kemudian, Ragil pun mulailah menjalani proses perkuliahannya di salah satu perguruan tinggi di Kupang. Ragil juga mulai membuka jasa ojek untuk bisa membantu biaya kuliahnya dan menawarkan ke teman-teman kampusnya. Kalau misalnya kalian butuh tumpangan, mau dianterin kemana-mana, panggil aku ya, nanti akan aku antar. Gak usah khawatir lah soal biayanya, harganya murah kok, aman lah, pokoknya ucap Ragil. Dan betul aja pada minggu pertama mulai banyak beberapa pelanggan. Dan pelanggannya itu teman-teman kampusnya Ragil sendiri. Pada saat itu Ragil betul-betul ngerasa bahagia sekali sama hidupnya. Kuliahnya lancar, kerjaan sampingnya juga lancar. Hingga pada suatu hari ada suatu kejadian yang sangat memilukan yang menimpa Ragil. Ceritanya pada suatu sore sepulang kuliah, Ragil ini nongkrong di kos-kosan kakak tingkatnya yang namanya sebut kita bisa bilang Bang Jack. Mereka ngobrol-ngobrol di sana, cerita-cerita, nyanyi-nyanyi sambil nongkrong, biasa lah ya. Nah, terus sekitar jam 3 sore waktu setempat, mereka mendadak dikejutkan dengan suara ribut-ribut dari arah luar kosan. Nah, Bang Jack yang punya kos ini pun langsung keluar kamar kosnya untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bang Jack ini langsung menanyakan ke tetangga kosnya. "Woi, ada apa tuh bro? Itu kenapa ribut-ribut?" "Sebelah sana katanya itu loh bang, ada perempuan yang lagi sakit parah bang," kata kawan kosnya Bang Jack. Nah, karena Bang Jack penasaran, dia pun segera langsung pergi ke sebelah untuk mencari tahu info sebenarnya. Lumayan lama lah ya Bang Jack pergi, dan sesampainya kembali di kamarnya, akhirnya sudah menjelang maghrib baru Bang Jack ini pulang lagi ke kamar kosnya. Di situ masih ada Ragil tuh. Nah, pas Bang Jack ini balik ke kamarnya, dia tampak kebingungan, seperti orang lagi mikirin sesuatu. Nah, Ragil yang melihat perubahan ekspresi Bang Jack pun langsung bertanya, kenapa kau bang? Ku tengok muka kau macam orang bingung." Mendengar pertanyaan itu, Bang Jack cuma bisa terdiam, gak ada dijawab pertanyaan Ragil tadi. Hingga beberapa menit kemudian, Bang Jack pun nanya, "Ragil, aku boleh minta tolong sama kamu gak? Kau kan bisa ngojek kan? Nah, sekarang aku butuh bantuan kamu nih buat nganterin kawan aku pulang," kata Bang Jack. "Kawan yang mana bang? Diantarin kemana? Jadi dari tadi kamu diam kayak gitu karena mau nyuruh aku ngojek?" "Iya, sebenarnya aku mau minta tolong, tapi gimana nih ya? Kondisi perempuannya juga agak sulit," kata Bang Jack. "Ah, sulit kayak gimana bang?"
Nah, jadi disitulah Bang Jack ini cerita kalau ada perempuan di kosan sebelah yang lagi sakit dan mau dianterin pulang ke kampungnya. Akan tetapi masalahnya kampung tempat tinggal si perempuan itu jauh sekali dari kota Kupang. Dan Bang Jack juga bilang kalau akses menuju ke kampungnya itu betul-betul tidak gampang, karena harus melewati area hutan lebat, melalui jalanan yang sangat rusak parah. Ditambah lagi juga kampungnya cuma bisa diakses menggunakan sepeda motor. Mobil atau kendaraan lainnya nggak bisa masuk. Kemudian Ragil terdiam dan dia pikir-pikir sebentar. Terus Ragil bilang, tapi gimana ya, jauh sekali rumahnya bang. Mana udah malam lagi. Lalu kata Bang Jack, nah itu dia, tapi gimana ya? Gak ada lagi yang bisa nganterin dia pulang soalnya. Dia juga tinggal sendirian, kasihan banget aku lihatnya. Mendengar penjelasan Bang Jack, entah kenapa Ragil ini juga ngerasa kasihan sama perempuan tersebut. Akhirnya Ragil pun berkata, oh ya udahlah, ini biar aku anterin. Dan sekalian karena kasihan, Ragil ini akhirnya bersedia. Karena ternyata kampung perempuan itu masih satu arah menuju ke kampung halamannya Ragil. Jadi Ragil berpikir ya udahlah, sekalian aja aku pulang nengok mama bapak aku. Mendengar kesediaan dari Ragil, Bang Jack pun langsunglah mengajak Ragil ke kosan sebelah. Pas mereka ke sana, di sana udah banyak banget orang yang berkumpul. Ragil pun langsung masuklah ke dalam kamar si perempuan itu dan melihat perempuan itu sudah dalam keadaan rapi. Ya seperti udah siap mau pergi gitulah ya. Tapi posisinya dia masih tertidur. Diamati sekilas sama Ragil, dan Ragil mendapati perempuan itu lagi menggunakan masker kain yang menutupi sebagian wajahnya. Nah, melihat penumpang yang sudah siap bawa Ragil pun langsung berkata, oh ini yang lagi sakit. Sakit apa kak? Nggak dijawab sama si kakak perempuan tersebut. Tiba-tiba malah ada seorang ibu-ibu yang menjawab, oh mbak ini punya keterbatasan dari lahir dik. Katanya ibu-ibu itu akhir-akhir ini dia sakit-sakitan, makanya ibu meminta tolong adik buat anterin ke rumahnya. Kata Ragil, oh iya bu, boleh. Cuma saya bingung gimana cara bawanya ini nanti di atas motor. Mbaknya bisa duduk kan? Nah itu dia dek, mbaknya nggak bisa duduk tegak. Tapi nggak usah khawatir, nanti kami ikat aja di belakang biar nggak jatuh. Oh iyalah bu, boleh. Tidak lama kemudian, si perempuan itu pun langsung dipapah keluar kamar oleh beberapa orang. Nah ibu yang tadi pun mengambil kacamata hitam dan memakaikannya di wajah wanita tersebut. Kemudian Ragil pun merespon, wah mantep banget kakak ini pakai kacamata hitam. Anak gaul mau pulang kampung ya, kata Ragil sambil bercanda. Seketika semua orang yang ada di sana juga tertawa kecil mendengar candaannya Ragil. Nah, Ragil pun sudah siap di atas motornya sembari menunggu orang-orang yang lainnya. Warga-warga di sana membantu perempuan itu naik di bonceng motornya Ragil. Dan mereka menyiapkan sebuah tali panjang yang digunakan untuk mengikat tumbuh mbaknya itu di punggungnya Ragil. Jadi posisinya sobat kisah viral, perempuan tersebut nempel di punggungnya Ragil ya, di belakangnya supaya tidak terjatuh. Kebayang lah ya. Nah pada saat lagi sibuk mengikat si perempuan ini, ibu-ibu tadi bilang lagi, dek maaf ya, mbaknya meluk adek kan, tangan si kakak itu ngeplek sudah tidak ada tenaga. Jadi dipelukkanlah si pinggang si Ragil biar nggak terjatuh. Maaf ya dek, tangannya meluk kayak gini biar posisinya tetap nyaman, kata si ibunya. Lalu Ragil pun berkata, oh iya bu, nggak apa-apa kok, yang penting banyak nyaman pokoknya. Malam itu Ragil tetap bersemangat mengantar penumpangnya ke tujuan. Ketika sudah siap nih ya, sesaat sebelum pergi, ada ibu-ibu lain yang menyeletuk, dek, kalau misalnya adik ini ngajak ngomong dan mbaknya nggak merespon, jangan tersinggung ya dek. Soalnya mbak ini mohon maaf ya, bisu sejak lahir dek, kata si ibu-ibu itu. Kemudian Ragil pun menjawab, oh iya bu, santai-santai. Saya berangkat dulu ya bu. Baru aja mau ngegas motor, ada bapak-bapak lagi nih yang menghampiri Ragil. Sambil berterima kasih karena kebaikan Ragil yang bersedia mengantarkan perempuan itu pulang. Terima kasih banyak dek ya, terima kasih banyak. Kamu sudah mau mengantarkan perempuan ini. Pokoknya kalau sampai di sana, kamu tenang aja. Saya udah ngabarin orang tua perempuan ini untuk menjamu kamu dengan baik. Siap pak, siap. Oh iya pak, kalau boleh saya request nih ya, ucap Ragil. Nanti sekalian tolong siapin saya kopi panas.
ubi rebus ya Pak. Wah kayaknya mantep tuh Pak. Baru datang perjalanan jauh ya kan, langsung dijamu makanan enak kayak gitu. Tolong ya Pak, itu aja yang saya mau. Mendengar jawaban Ragil, bapak itu pun hanya tersenyum kecil saja. Dan setelah memastikan semuanya siap, Ragil pun langsung menyalakan motornya dan menembus kegelapan malam untuk mengantar penumpang yang diboncengnya. Dan setelah menempuh perjalanan selama 1,5 jam, tibalah mereka berdua di area hutan yang cukup lebat oleh pepohonan. Baru beberapa meter saja memasuki hutan, kaca spion bagian kiri motornya Ragil itu terjatuh. Tapi karena badannya Ragil ini terikat sama penumpang yang duduk di belakang, jadi Ragil agak kesusahan. Ragil mau turun pun nanti penumpang yang di belakangnya ikut turun karena terikat dengan penumpang tersebut. Akhirnya Ragil hanya menggerutu, udahlah, kemarin ban motor aku bocor 7 kali. Sekarang spion motor aku pula yang jadi korban, kata Ragil pun terus melanjutkan motornya. Hingga sampai di tengah hutan ya. Nah, semakin masuk ke dalam hutan, entah kenapa suasana hutan itu pun jadi semakin aneh. Apalagi pada saat itu tidak ada seorang pun yang lewat di sana selain Ragil sama si perempuan yang dibawa Ragil ini. Dan di tengah keheningan itu, Ragil dikejutkan oleh kehadiran burung gagak satu datang. Dan kemudian tidak lama datang lagi 2 burung gagak menghampiri Ragil. Lama-lama burung gagak itu menghampiri Ragil yang terbang di atas kepalanya dengan sangat banyak. Dan kelihatan tuh burung gagak itu bukan sekedar terbang biasa gitu ya, melainkan berusaha mencakar Ragil sama penumpangnya. Nggak cuma satu burung gagak itu menghampiri Ragil, ada banyak burung gagak tersebut. Coba kalian pikir ya, kasihan sekali yang dialami Ragil saat itu. Kemudian Ragil juga yang berusaha memastikan keadaan perempuan di belakangnya agar tetap baik-baik saja. Mbak nggak apa-apa kan? Maaf ya Mbak, ya memang kurang ajar itu burung-burung gagak. Udah Mbak, tenang aja, tenang, ada saya. Katanya pokoknya sepanjang jalan tuh Ragil selalu berupaya buat ngajak ngomong si mbaknya ini. Meskipun Ragil tahu kalau bak belakang ini nggak bisa menjawab, Ragil nggak berhenti tuh, tetap digasnya motor walaupun burung gagak itu datang dan mengganggu Ragil yang sedang mengendarai motornya. Nah, sambil terus jalan, diam-diam Ragil nengok nih ke spion kanan. Dan betapa terkejutnya Ragil ketika itu melihat mendapati burung gagak itu justru semakin banyak dan terbang mendekati mereka. Dan burung itu nempel di belakang wanita yang dibawa Ragil. Ragil tetap melajukan motornya lebih cepat untuk menghindari kejaran burung-burung gagak tersebut. Terus tidak lama kemudian Ragil ngerasa bahwa motornya ini jadi lebih berat dan membuatnya agak sedikit oleng ke kiri seperti kena pecah ban lagi. Akhirnya Ragil menepi sebentar dan menunduk ke sisi kiri untuk melihat kondisi ban motornya. Setelah diamati, ternyata kondisi bannya baik-baik saja. Ban depan, ban belakang tidak kempes sama sekali. Ragil pun melanjutkan kembali perjalanannya. Nah, di saat dia akan melajukan motornya, tiba-tiba Ragil terkejut dengan posisi tangan penumpangnya yang awalnya di pinggang Ragil, ternyata terjatuh dengan posisi ada di pahanya Ragil. Kemudian Ragil bilang, "Mbak, maaf ya Mbak. Maaf ya, bikin kaget aja kok nih. Tadi aku berhenti gara-gara aku pikir bannya bocor. Udah Mbak, tenang, gak apa-apa. Ini tangannya saya naikin ke atas lagi ya Mbak, supaya nggak jatuh ya." Tangan wanita tersebut setelah diperbaiki posisinya kembali seperti semula menempel di pinggang Ragil. Ragil tanpa turun dari motornya pun sempat berusaha untuk memperbaiki tali dan posisi duduk si perempuan tersebut. Ragil pun melanjutkan mengendari motornya pelan-pelan. Dari kejauhan masih terdengar suara burung gagak yang berusaha menggapai mereka berdua. Ragil berusaha mengabaikan gangguan itu dengan bersenandung pelan sambil sesekali ngajak ngobrol penumpang yang ada di belakangnya itu. Alhamdulillahnya setelah 40 menit melewati hutan itu, mereka akhirnya sampai di sebuah area perkampungan tempat saat menunjukkan pukul jam 11 malam. Kemudian tibalah mereka di sebuah kampung tujuan dari si perempuan tersebut. Terus dari kejauhan, Ragil udah kayak ngelihat macam lampu-lampu berserta dengan sebuah tenda yang terpasang di depan rumah salah satu warga. Nah, waktu itu mikir kalau sedang ada acara di kampung tersebut. Apalagi beberapa warga juga terlihat berkerumun tepat di depan gapura di kampung itu. Dan Ragil pun berhenti di depan keramaian tersebut sambil bertanya, "Permisi Bapak, saya mau nanya rumah ini di mana Pak?"
Ragil ngeluarin kertas yang memang berisi alamat si perempuan ini. Dengan wajah yang serius, si bapak ini langsung mengamati penumpang yang dibawa sama si Ragil. Diikuti dengan suara tangis histeris dari beberapa orang yang berada di sekitar situ. Dengan suara berat, si bapak ini berkata, "Oh iya benar, rumahnya ada di kampung ini. Dari tadi kami sudah nungguin kalian." Bapak-bapak itu pun langsung mengelus-ngelus helm yang dipakai sama perempuan di belakang tadi sambil berkata, "Aduh anakku sayang, kamu sudah tiba di rumah akhirnya, alhamdulillah." Ragil juga melihat ada beberapa pemuda yang menggotong sebuah dipan ke arahnya. "Mbaknya mau diturunkan di mana? Di atas dipan kah?" Tapi sayangnya tidak ada satupun orang yang merespon pertanyaan Ragil. Kemudian mereka semuanya sibuk melepaskan ikatan tali perempuan tersebut dari pinggangnya Ragil. Nah, setelah ikatannya tersebut lepas, tiba-tiba didatangi oleh seorang pria. Ternyata Ragil kenal sama pria tersebut, dan ternyata pria tersebut adalah senior di kampusnya Ragil. Kita sebut aja lah ya, namanya Bang Roy. Dan Bang Roy pun langsung merangkul pundaknya Ragil dan mengajaknya ke sebuah rumah yang memang terletak di dalam kampung. "Ragil, ikut aku yuk, istirahat dulu lah ya, pasti kamu capek banget nih kan habis perjalanan jauh." Ragil pun mengikuti seniornya sembari berkata, "Bang, ini ada apa ya? Ini kok rame banget di sini." "Udah, nanti aja aku ceritain. Sekarang kamu minum kopi dulu sama makan ubi rebus ya, kan itu sesuai permintaan kamu." Dari situlah seketika Ragil langsung melupakan kejadian yang barusan dialami dan fokus melahap hidangan yang memang disuguhkan untuk Ragil. Ragil pun kembali menanyakan apa yang sedang terjadi di kampung ini, Bang. Tapi Bang Roy cuma bisa tersenyum kecil dan Bang Roy malah nanya balik ke Ragil, "Coba deh, Gil, kamu ceritain dulu gimana perjalanan kamu ke sini. Aman-aman aja kan?" Mendengar pertanyaan itu, Ragil pun langsung menceritakan semua keanehan yang dialami ketika melewati area hutan. "Spion aku jatuh, Bang. Lalu tiba-tiba datang lagi gagak. Berat loh pokoknya perjalanannya, Bang." Selesai lagi bercerita, Bang Roy respon dengan berkata, "Oh, kayak gitu ceritanya. Wah, ya sudah, sekarang kamu istirahat dulu aja ya. Nginep di sini aja," kata Bang Roy. "Wah, kalau nginap aku nggak bisa, Bang. Aku mau lanjut balik aja lah ke rumah. Kebetulan rumah aku dekat sama kampungku yang ini." Bentar. Jangan kau pergi dulu ya. Keluarga perempuan yang kau antar tadi pengen banget ketemu sama kamu katanya. Mereka mau berterima kasih. Udah, kamu nginep aja di sini dulu." Ragil cuma terdiam sebentar sebelum akhirnya mengiyakan permintaan tersebut. Nah, setelah itu Ragil melihat sekeliling dan sedikit ngerasa heran juga. Karena ternyata rumah yang ditempati sama Ragil ini sepi, gak ada orang. Terus dia nanya lagi ke Bang Roy, "Ini rumah siapa, Bang? Abang tidur di sini juga kan?" "Oh, ini rumah saudaraku. Malam ini aku nggak tidur, Gil. Soalnya abang harus menjaga sesuatu," kata si Bang Roy. Setelah itu, nggak lama kemudian Bang Roy pun mengantarkan Ragil untuk beristirahat di salah satu kamar yang memang sudah disediakan. Tapi entah kenapa di malam itu mungkin Ragil ini kayak gelisah gitu loh ya. Kemudian Ragil mendengar suara tangisan beberapa orang yang sepertinya berasal dari rumah sebelahnya. Karena nggak bisa tidur, Ragil pun beberapa kali minum air hangat untuk menenangkan dirinya. Meskipun sudah berusaha untuk memejamkan mata, Ragil tetap tidak bisa tidur. Hingga waktu menunjukkan jam 5 pagi. Sampai jam 5 pagi itu suara tangisan yang di sebelah makin keras. Yang ada nggak berhenti orang nangis di sebelah rumah. Nah, di momen ini Ragil sudah mulai mencium adanya sebuah ketidakberesan. "Anakku sayangku, aku minta maaf. Waktu pulang dari rumah sakit, kami tidak langsung membawamu ke sini. Sekarang kami sangat menyesal. Tapi penyesalan udah nggak ada gunanya sekarang. Maafkan kami, anakku." Tiba-tiba dengar suara kayak gitu, Ragil pun langsung berjalan keluar dan kamarnya untuk mencari sumber suara. Nah, baru sampai di teras rumah, Ragil melihat ada banyak sekali warga berkerumun di samping rumah tempat Ragil itu menginap. Karena penasaran, Ragil pun langsunglah masuk ke dalam rumah tersebut untuk mencari tahu. Tapi pada saat memasuki ruang tamu, Ragil melihat ada beberapa anak perempuan sedang duduk sambil menghitung-hitung bunga yang sangat familiar sekali sama Ragil.
Dan kalian tahu, detik itu juga Ragil menyadari bahwa bunga-bunga tersebut identik dengan bunga untuk prosesi pemakaman jenazah. Kok ada bunga itu? Siapa yang meninggal? Nah, di tengah rasa kagetnya itu, Bang Roy tiba-tiba muncul di depan Ragil dengan gemetar. Ragil langsung nanya ke Bang Roy, "Woi Bang, kembang itu untuk apa? Siapa yang meninggal?" Dengan wajah yang tegang, Bang Roy pun langsung merangkul dan berkata kepada Ragil, "Ragil, aku kasih tahu kamu sesuatu, tapi kamu jangan kaget ya. Perempuan yang kamu antarkan semalam itu akan kami makamkan siang ini." Mendengar kabar tersebut, Ragil tidak bisa berekspresi apapun dan sedetik kemudian dengan tatapan kosong, Ragil langsung mengelus dadanya dan tiba-tiba terasa sakit dadanya Ragil. Dengan suara lirih, Ragil berkata, "Sebentar, perempuan yang aku antar semalam, dia bukan disabilitas. Dia ternyata sudah meninggal." Sebelum pertanyaan itu dijawab sama Bang Roy, Ragil pun langsung terjatuh ke lantai. Dan tubuhnya langsung kejang-kejang hebat. Dengan kondisi tergeletak, Ragil pun terus mengalami kejang-kejang. Dan Ragil mengeluarkan keringat dingin. Nah, melihat keadaan ini, semua orang yang ada di situ langsung panik. Bang Roy langsung mengajak salah satu pemuda untuk membawa Ragil ini ke puskesmas terdekat menggunakan sepeda motornya. Jadi mereka di Pojeng 3, Ragil di tengah ya. Nah, sampai di puskesmas ternyata tidak ada satupun dokter ataupun perawat yang standby. Di sana cuma ada satpam yang berjaga di pintu masuk. Pas satpam itu pun bilang, "Pak, kalau jam segini dokter belum datang, Pak. Coba kalian bawa aja ke rumah sakit," kata security tersebut. Tanpa berlama-lama, mereka pun langsung tancap gas membawa Ragil ke rumah sakit terdekat agar segera mendapatkan pertolongan. Namun sobat kisah viral, setibanya di rumah sakit, Ragil pun langsung dibawa ke IGD untuk mendapatkan pertolongan pertama. Akan tetapi sayangnya, Grandong sedih banget ya. Sayangnya Ragil dinyatakan sudah meninggal dunia. Pada saat di perjalanan menuju ke rumah sakit, Ragil sudah tidak lagi bernyawa. Dokter mengatakan kalau penyebab Ragil ini meninggal adalah karena penyumbatan pembuluh darah di jantungnya. Hal itu terjadi karena Ragil mengalami shock berat setelah mendengar kalau penumpang yang dibawanya semalam adalah jenazah. Ragil ini sama sekali tidak menyangka kalau penumpang yang dibawa Ragil semalam itu ternyata sudah meninggal dunia dan sudah menjadi jenazah, dan yang dibawanya adalah seorang wanita yang sudah tidak lagi bernyawa. Sungguh kasihan sekali ya sobat kisah viral. Sampai di sini Grandong yakin sobat kisah viral pasti bertanya-tanya, ya kan? Kok bisa Ragil ini nggak tahu kalau penumpang yang dibawanya sudah meninggal? Jadi gini ya sobat kisah viral. Ternyata waktu itu Bang Roy, kawan kampusnya Ragil, dan tempat dia nongkrong terakhir kali itu bersama Bang Jack maupun warga di sekitar kosan ternyata terpaksa berbohong kepada Ragil. Karena mereka bingung. Gak ada yang bisa nganterin jenazah ini balik ke rumah selain Ragil. Karena cuma Ragil yang gak tahu kalau perempuan tersebut sudah meninggal dunia. Karena si Ragil adalah tamu yang datang ke kosan tersebut. Dan seperti yang Grandong bilang tadi, akses menuju ke kampung ini juga gak gampang. Cuma bisa dilalui sama sepeda motor. Dan waktu itu yang ada motor dan kemungkinan yang akan mau membantu si perempuan itu ya cuma Ragil. Karena alasan itulah mereka akhirnya membuat skenario seolah-olah perempuan ini sedang mengalami disabilitas. Nah, terus sebenarnya siapa sih anak perempuan ini? Nah, jadi ternyata perempuan ini adalah kakak dari salah satu penghuni kos yang memang tinggal di sebelah kosnya Bang Jack sobat kisah viral. Jadi si perempuan ini baru saja selesai berobat di salah satu rumah sakit yang ada di Kupang. Dan keluarga si perempuan ini menitipkan si perempuan tersebut ke mbak kosan ya, yang ternyata dia adalah adiknya karena dia harus menjalani check up lagi. Kalau nanti setelah check up terus balik lagi ke kampung, jadinya bolak-balik ke kampung dulu.
Habis itu ke rumah sakit lagi, balik lagi ke kampung, karena perjalanan dari kampung ke rumah sakit cukup jauh. Jadi ibunya menitipkan anaknya tersebut kepada mbaknya dan sementara tinggal di kosan mbaknya tersebut agar pengobatannya berjalan lancar dan tidak harus bolak-balik ke kampung halamannya. Karena jarak dari kosan ke tempat check up-nya itu sangat dekat. Sampai beberapa pada saat kemudian, ternyata dia ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia. Oke sobat kisah viral, balik lagi ke kisah Ragil. Singkat cerita, pagi itu setelah dinyatakan meninggal dunia, Ragil pun langsung dibawa pulang ke kampung halamannya yang memang dekat dari situ. Untuk dimakamkan, seluruh keluarga besar Ragil termasuk orang tuanya, mereka sangat-sangat terpukul dengan meninggalnya Ragil. Bahkan kata Sari nih ya, bapaknya Ragil sampai mengalami stroke gak lama setelah kejadian Ragil ini meninggal. Tapi meskipun sangat terpukul dengan kejadian tersebut, pihak keluarga dengan besar hati merelakan kepergian Ragil dan memaafkan semua pihak yang terlibat dalam cerita ini. Itulah sobat kisah viral, sedikit cerita yang bisa saya kasih untuk sobat kisah viral ya. Kita kirimkan doa kepada Ragil, seorang laki-laki yang baik hati yang selalu membantu orang lain, meskipun pada akhirnya harus kehilangan nyawanya sendiri. Pesan penting yang bisa kita pelajari dari kisah ini adalah kalau mau minta bantuan ke orang lain, alangkah baiknya mengatakan keadaan yang sejujurnya. Jangan pernah berbohong demi keuntungan sepihak. Kita doakan sama-sama semoga Ragil tenang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semua keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan juga ketabahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan tulis di kolom komentar jika kalian tidak suka dengan video ini. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau Grandong upload video baru dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Terima kasih semuanya.